Sehingga seringkali ada orang mengatakan bahwa kemajuan teknologi sungguh pun sangat luar biasa, maka peran guru dan dosen itu tidak bisa tergantikan. Sejak diluncurkan pada November 2022 lalu, ChatGPT berhasil menjadi platform digital yang paling cepat, mencapai 1 juta pengguna per 24 Januari 2023. ChatGPT diciptakan oleh perusahaan OpenAI yang didirikan oleh Elon Musk dan Sam Altman bersama beberapa rekannya. Berdasarkan riset statistika, platform ini mencapai 1 juta pengguna hanya dalam waktu 5 hari setelah dirilis dan terus mendapat perhatian orang-orang di seluruh dunia. Ya, meski laman resminya mengatakan bahwa aplikasi ini belum optimal untuk menyelesaikan soal-soal matematik misalnya, tapi beberapa persamaan matematik yang rumit masih bisa diselesaikan. Selain untuk menjawab pertanyaan, mengejar perintah, dan menulis teks yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, ChatGPT ini juga mampu dalam pembuatan konten, pembuatan skripsi, dan pembuatan skrip, dan pembuatan surat atau email. Ini sangat luar biasa ya. Jadi, sehingga pertanyaan kita adalah, apakah ChatGPT ini akan menjadi musuh atau kawan? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena ternyata di beberapa negara ini juga menjadi debatable. Misalnya, saya ingin katakan, universitas di Perancis, Sciences Po, melarang pengguna kecerdasan buatan ChatGPT demi mencegah plagiarisme. Ya, karena ini kita tinggal klik lalu kemudian semuanya lengkap semua di ChatGPT ini. Ya, melebihi Google gitu. Ya, ini kalau kemudian semua jawaban atau apa yang kita pindahkan dari ChatGPT untuk menjawab persoalan yang kita hadapi, ini kan terjebak pada plagiarisme. Dan yang menariknya ternyata konon ChatGPT ini tidak terdetek untuk cek plagiarismenya. Ini kan saya kira sebuah tantangan yang sangat luar biasa ya. Sekolah-sekolah di Amerika, tadi di Prancis, mulai memblokir pengguna ChatGPT ini. Ya, karena artinya tadi dianggap lawan ya, yang cukup berbahaya gitu. Ya, terutama dalam dunia akademik. Lalu yang ketiga, sejak infiltrasi ChatGPT, yaitu sebuah chatbot berbasis artificial intelligence di dunia pendidikan tinggi, mengerjakan tugas kuliah bukan hal yang sulit lagi untuk mahasiswa, karena semua di chat itu akan terjawab semuanya. Ya, jadi kalau kemudian ada soal-soal yang sulit disampaikan oleh dosen, oleh guru, tinggal chat ini semuanya terjawab, lengkap. Ya, yang keempat, ChatGPT dapat membantu manusia untuk mengerjakan berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan dan menulis teks. Ya, kompetensi memprediksi kecenderungan masa depan. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi jawaban-jawabannya lengkap, ya, chatnya ini. Yang kalau tadi itu kemudian mahasiswa kita tidak kreatif, ya kita akan terjebak pada persoalan stagnasi, ya karena hanya memindahkan jawaban dari chat itu. Kehadiran ChatGPT dapat dianggap sebagai revolusi dalam sistem pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Ya, kalau kemudian kita menganggap bahwa ChatGPT ini sebagai kawan, maka ini adalah sebuah tantangan revolusi dalam sistem pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Jadi sehingga kita akan bisa mengatakan bahwa ChatGPT ini seperti dua sisi mata pisau. ChatGPT dapat membantu menyelesaikan tugas di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, tetapi ia berpotensi merusak sistem pendidikan yang telah dibangun sejak lama jika tidak digunakan secara bijak oleh sivitas akademika. Misalnya, penggunaan ChatGPT dapat meniadakan interaksi dosen dengan mahasiswa yang sangat dibutuhkan dalam membentuk budaya akademik. Transfer pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan empati yang tidak dapat dilakukan oleh ChatGPT.
Ya, saya kira ini problemnya ya. Kita kan ketemu di kampus itu bukan persoalan transfer of knowledge, tapi di situ ada dunia akademik yang dibangun, terutama dari sisi moralitas, membentuk budaya akademik. Lalu kemudian ada rasa empati di situ, ada rasa simpati di situ antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Ya, kalau kemudian kita hanya mengandalkan chat GPT, hal itu tidak bisa dilakukan. Sehingga seringkali ada orang mengatakan bahwa kemajuan teknologi sungguh pun sangat luar biasa, maka peran guru dan dosen itu tidak bisa tergantikan. Terutama dalam konteks tadi, membangun budaya akademik tadi itu. Selain itu, proses pengolahan informasi dari chat GPT yang instan dapat membuat mahasiswa kurang memahami secara detail sebuah konsep. Ya, karena dia hanya transfer aja dari beberapa jawaban yang disampaikan dalam chat GPT itu. Hal itu disebabkan jawaban mekanis yang diberikan sehingga berdampak pada tidak berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan berisiko tinggi dalam plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Ya, ini saya kira persoalan tersendiri ya. Jadi kalau kemudian kita hanya mengandalkan chat GPT, kita akan terjebak pada persoalan tadi itu, plagiarisme itu, lalu kemudian kita tidak dituntut untuk berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis. Kemudian chat GPT kaitannya dengan pendidikan. Chat GPT dan chatbot lain pada dasarnya adalah alat, tool ya. Jadi bukan tujuan kita dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Sama halnya dengan Google ketika pertama kali muncul, orientasi pelajar dalam mengakses informasi berubah. Ya, semua mengandalkan itu semua kan. Karena terkadang kita minta anak-anak itu ke ibunya juga tidak dikabulkan, tapi di Google itu bisa dikabulkan. Ya, dalam pendidikan hadap masalah problem posing education, proses transfer ilmu satu arah adalah nihil. Ya, karena dalam proses pendidikan itu paling tidak ada dua arah, apalagi itu multi arah. Ya, itu harus dilakukan oleh guru dan dosen gitu. Ya, kepada murid atau mahasiswanya. Karena murid itu bukan sekedar objek penerima ilmu, karena guru juga harus bisa menjadi pendamping untuk menstimulasi critical thinking atau kemampuan berpikir tingkat tinggi kritis pada muridnya. Ya, ini yang ditantang oleh kita kepada guru-guru itu ya, dan kepada dosen itu. Guru dan murid ibarat rekan sejawat yang sama-sama sadar untuk saling belajar tentang realitas dunia dan menyelesaikan permasalahannya. Maka dari itu, sudah sewajarnya murid diajak mengeksplorasi diri dan sekitarnya melalui kesempatan mengekspresikan perspektif mereka. Jadi bukan hanya hubungan mekanis ya antara guru, dosen, siswa dengan mahasiswa tadi itu. Lalu, jika guru menanamkan pembelajaran bersifat hafalan dan minim kontekstualitas, maka terjadilah proses pelemahan berpikir kritis. Ya, jadi bukan hanya mekanisasi gitu. Ya, bukan hanya transfer of knowledge, tapi pembelajaran yang kontekstual yang menuntut mereka high order thinking skill gitu, berpikir kritis juga tinggi, ya, berpikir tingkat tinggi. Dapat tergantikan oleh chat GPT untuk berbagai hal. Menariknya, ketika menggunakan chat GPT, Turnitin itu sebuah plagiarism detector tidak bisa mendeteksi jawaban yang dibuat oleh ChatGPT. Itu yang tadi diblokir oleh beberapa negara karena khawatir terjebak pada plagiarism. Ternyata ini tidak kedetek jawaban yang kita ambil dari ChatGPT ini. ChatGPT harus dilihat sebagai sebuah kesempatan bagi para pelaku dunia pendidikan. Jika pelaku dunia pendidikan berpikir terbuka, ChatGPT dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jadi tadi di awal tadi saya mengatakan ini sebuah tool aja, alat untuk bagaimana memperkaya ya hasanah wawasan kita, tapi tetap tidak menghilangkan esensi peran guru dan dosen. Pengajar juga bisa dengan mudah memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas mengajar. Ya, jadi alat ini kira-kira menjadi sebuah tantangan supaya kemudian kita bisa meningkatkan proses perkuliahan pembelajaran dengan lebih baik. Ya, di akhir saya ingin mengatakan bahwa dampak kehadiran ChatGPT itu terhadap kualitas pendidikan perlu dianalisis untuk kemudian dirumuskan kebijakan dalam penggunaannya. Ya, di sini tidak serta-merta kemudian misalnya kita melarang, tapi juga tidak lost control gitu ya. Kita kira-kira tengah-tengah,
Tujuannya agar budaya akademik tetap dapat dipertahankan dengan memaksimalkan penggunaan ChatGPT secara bijak. Saya kira ini tantangan kita dan tantangan yang terbaru. Mudah-mudahan peran guru dan dosen tidak ditinggalkan oleh siswa dan gurunya dalam proses oleh siswa dan para mahasiswa dalam proses pembelajaran atau perkuliahan di satu kampus atau sekolah. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.